Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun masih dalam kondisi pandemi dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, selamat pagi dan selamat datang dalam acara yang sangat istimewa luar biasa pagi hari ini, Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Rise of Tiger. Beri tepuk tangan kita semua, Bapak dan juga Ibu, untuk semangat pagi hari ini sebelum mengawali acara kita yang sangat istimewa yang akan kita ikuti selama 1 hari ke depan. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, ini adalah sebuah persembahan dari InVenture, Alvara dan juga Evosight yang merupakan acara industri conference pertama dan paling komprehensif. Indonesia Industry Outlook 2022 akan mempresentasikan hasil riset industri di masa ancaman gelombang ketiga untuk mengetahui megashift di 25 industri. Hasil riset ini akan dibahas oleh industri leader yang akan membekali Anda untuk mensukseskan target di tahun 2022. Fast and Brave, The Rise of Tiger. Teman-teman yang sudah tidak sabar untuk mengikuti acara pada hari ini, jangan kemana-mana dan pastikan koneksi internet Anda dalam keadaan yang paling baik karena kami memberikan tampilan 1080 HD untuk kenyamanan Anda selama mengikuti Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Year of Tiger. Kami berterima kasih kepada para sponsor yang begitu mendukung acara ini. Pertama, kami ingin mengucapkan kepada IndiHome, solusi internet berkelas dan cerdas untuk aktivitas tanpa batas. Langganan home.co.id atau aplikasi My IndiHome sekarang juga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prodia. Prodia sambut layanan kesehatan masa depan dengan terus berinovasi dan berkontribusi dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas di Indonesia. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia, Bio Farma, Daihatsu, dan juga Antar Aja. Baik Murni, Evapora, Densuma, Tatilaar, dan Mayapada Hospital, organized by Nawa Kreatif. Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Year of Tiger mendukung gerakan pakai masker, lindungi aku dan kamu. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, sebelum kita bersama-sama memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami ingin mengajak Anda untuk mengambil sikap sempurna karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan sekalian, tahun 2022 menjadi The Year of Hope, tahun pemulihan ekonomi dunia. Ekonomi Indonesia rebound dan melakukan giant leap. Namun di akhir tahun 2021, gelombang ketiga COVID-19 mengintai dengan datangnya Omikron. Akibatnya, bisnis harus tetap waspada dan terus bergerak cepat untuk melihat peluang baru. Lalu, apa langkah taktis yang harus dilakukan untuk mensukseskan target tahun 2022?
dan bagaimana Omikron bakal mengancam pemulihan ekonomi dunia? Langkah awalnya adalah kita harus tahu perubahan ekonomi, pasar, konsumen, dan industri di pertengahan tahun 2022 nanti. Indonesia Industry Outlook 2022 akan mempresentasikan hasil riset industri di masa ancaman gelombang ketiga untuk mengetahui megashift di 25 industri. Hasil riset ini akan dibahas oleh industri leader yang akan membekali Anda mensukseskan target tahun 2022. Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini, 9 Februari 2022 di Indonesia Industry Outlook 2022, Fast and Brave, The Rise of Tiger. Schedule pembicara beserta dengan detail dapat Anda akses di www.indonesiaindustryoutlook.com, dan setelah itu juga Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan dalam mengikuti acara hari ini. Tentu saja selain insight-insight yang sangat menarik dari para industri leader, Bapak dan juga Ibu juga bisa mendapatkan hadiah dari para sponsor kita yang luar biasa. Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa voucher medical check up dari Mayapada Hospital untuk 5 orang pemenang, dan juga ada voucher scaling, bleaching, behel dari Densmile untuk 10 orang pemenang, dan terakhirnya yang sangat spesial, ada hadiah untuk 1 orang peserta yang beruntung mendapatkan 1 tiket premium Grandstand Weekend Pass untuk menonton MotoGP di Mandalika, Lombok. Wow, keren banget ya. Caranya sangat gampang sekali, cukup share keseruan Bapak dan juga Ibu selama mengikuti IO web conference dengan cara post foto ataupun video di IG feed ya, di Instagram feed ataupun di story saat mengikuti semua sesi. Jadi jangan sampai terlewat ya, harus mengikuti semua sesi dari awal sampai dengan terakhir, dan juga jangan lupa follow dan tag Instagram kita di @idindustry_outlook dan wajib menggunakan hashtag IIO 2022, dan hashtag yang kedua adalah Fast and Brave, The Year of Tiger. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, tentu saja di kesempatan pertama ini kita akan bersama-sama menyimak penjelasan yang sangat luar biasa dari Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Conference, yaitu Bapak Yuswo Hadi bersama dengan Chief Research Officer Alfara, Bapak Hari Nugroho, bersama juga dengan CEO Infosight, Bapak Elga Yulwardian, yang tentu saja akan membahas, menjelaskan secara detail hasil survei tentang Indonesia Industry Outlook 2022, Fast and Brave, The Year of Tiger. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Selamat pagi Pak Yuswo Hadi, Bapak Hari Nugroho, dan Bapak Elga Yulwardian. Pagi. Biasa selamat pagi, Bapak-bapak luar biasa sudah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Terima kasih tentu saja yang siap untuk membagikan cerita hasil riset terkait dengan Indonesia Industry Outlook 2022. Baik, apa kita sudah tergabung dengan ketiga narasumber kita di pagi hari ini? Baik, luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Selamat pagi, selamat pagi. Baik, luar biasa. Sudah siap ya Pak ya untuk berbagi cerita tentang Indonesia Industry Outlook 2022? Ya, siap. Ya. Baik, luar biasa. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja mari kita sama-sama simak penjelasan terkait dengan Indonesia Industry Outlook 2022 bersama dengan Bapak Yuswo Hadi, Bapak Hari Nugroho, dan Bapak Elga Yulwardian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Indonesia Industry Outlook 2022, teman-teman. Jadi ini luar biasa, Indonesia Industry Outlook ini agak beda, teman-teman, dengan yang lain, ya, karena kita semua yang kita bahas di sini mengacu kepada riset, teman-teman, ya. Jadi kita secara khusus menyiapkan Indonesia Industry Outlook ini ada 25 industri yang kita cover, ya. Tetapi reportnya ya, kalau di perbincangannya, di diskusinya hanya 16 ya, tetapi reportnya ada 25 industri ya. Jadi kita siapkan risetnya di akhir 2021 ya, tanggal 18 sampai 30. Jadi berbeda dengan conference yang lain yang hanya just mendatangkan pembicara, tetapi ini kita secara khusus menyiapkan risetnya, dan saya nanti sebagai pembuka sebelum kita masuk ke industri by industri, saya akan
menjelaskan top line gitu ya. Jadi hasil riset yang di masing-masing industri yang exciting gitu, yang bagus gitu ya. Nah, tapi mungkin sebelum saya menjelaskan, mungkin event ini diselenggarakan oleh 3 pihak ya, 3 entity. Jadi yang pertama adalah Inventure, kemudian Alvara untuk riset lapangannya, dan kemudian Evosite ya. Ini bersama saya Mas Hari dari Alvara, kemudian Mas Elga dari Evosite ya. Jadi yang Mas Hari lebih ke lapangan untuk riset kuantitatif, dan kemudian Mas Elga untuk digital monitoring. Jadi kita lihat sentimennya ya, kita lihat bagaimana industri by industri itu perubahannya seperti apa. Mungkin karena waktunya terbatas, ini saya akan menguraikan nanti top line atau hasil-hasil yang utama ya secara umum, sebelum nanti kita akan dalemin di masing-masing sesi untuk masing-masing industri. Mungkin sebelumnya Hari akan menjelaskan kira-kira bagaimana risetnya ya, dan kemudian Mas Elga nanti akan menjelaskan kira-kira bagaimana digital monitoringnya. Silahkan Hari, boleh. Terima kasih Pak Yuswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua peserta IO 2022 ya. Jadi untuk kegiatan survei ini kita lakukan terhadap 770 responden ya, menggunakan metode riset kuantitatif ya. Untuk area alokasinya itu kita peroleh di 10 kota besar ya, di 10 kota besar bisa dilihat, dan sebagian besar yang kita dapatkan itu adalah generasi milenial ya, dengan sosial ekonomi menengah ke atas. Demikian Pak Yuswadi secara singkat, mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Elga. Baik, terima kasih Pak Hari. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, Indonesia Industry Outlook tahun ini kelihatannya memang sedikit istimewa, karena untuk pertama kalinya mungkin Mas Iwo ya, kami menggunakan riset offline yang digabungkan dengan data-data dari online. Nah, untuk crawling data online sendiri, kami menggunakan platform Ripple 10, Bapak Ibu sekalian. Periodenya dari Oktober sampai dengan Desember 2021. Nah, penarikan datanya ini dilakukan terhadap percakapan di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan beberapa media sosial lainnya. Nah, kemudian diperoleh 6.155.000 sekian ya percakapan netizen untuk seluruh industri yang kami riset. Kemudian platform akan mengkategorikan sentimen positif, negatif, dan juga mengukur emosi netizen. Ini yang menarik, menggunakan Wheel of Emotion metodologi dari Placik. Demikian, Mas Iwo, saya kembalikan ke Mas Iwo. Oke, makasih Pak Hari, Mas Elga. Teman-teman, jadi saya kasih judulnya adalah The Year of Tiger, The Year of Rebound. Teman-teman, jadi kalau saya mengatakan ini rebound, itu bukan hanya kata-kata belaka, tapi semua berdasarkan survei nanti hasil-hasil yang kita dapatkan dari survei di akhir tahun 2021 itu mengindikasikan bahwa kita memang sekarang ini mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita akan memasuki masa-masa pemulihan dan kita akan rebound ya. Boleh kita langsung, teman-teman, saya akan memberikan overview mengenai apa temuan-temuan umum yang kita dapatkan dari survei ini, tetapi nanti di masing-masing sesi ya, nanti ada digital banking, kemudian ada properti, ada otomotif ya, ada healthcare. Nah, nanti hasil riset itu akan ada di masing-masing ya. Jadi semua nanti berdasarkan riset, dan kemudian para pembicara akan menanggapi hasil riset tersebut dan memberikan insight dan wisdom-nya sebagai industry leader. Oke, saya akan, karena waktunya pendek ini, saya akan menguraikan kira-kira hasil risetnya seperti apa. Yang pertama adalah prediksi dari Goldman Sachs, teman-teman. Ya, jadi bagaimana kita ngomongin Omicron dulu ini, ya, ngomongin Omicron. Jadi kira-kira bagaimana pengaruh dari Omicron ini terhadap ekonomi, terhadap kondisi ekonomi kita, ya. Jadi si Goldman Sachs itu kebetulan simpel sekali, dia memformulasikan pengaruh dari Omicron ini menjadi matriks yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi dia bandingkan antara Omicron ini dengan Delta ya, apakah less contagious atau more contagious ya. Jadi kalau less contagious berarti lebih tidak menular, more contagious lebih menular daripada Delta. Terus kemudian juga dilihat itu yang vertikalnya, teman-teman. Kemudian yang horizontalnya itu dilihat apakah less deadly atau more deadly ya. Jadi apakah lebih mematikan ya, jadi dilihat dari menularnya dan mematikannya, apakah lebih tidak mematikan atau lebih mematikan. Nah, jadi kalau ada matriks seperti itu, maka
skenario-nya ada 4, teman-teman. Ya, menurut Goldman Sachs. Ya, dan pengaruhnya ke ekonomi apa itu ada 4. Yang pertama adalah kanan atas. Ya, kanan atas itu adalah ketika Omikron itu lebih menular, ya, yang atasnya kemudian lebih mematikan gitu. Kalau itu terjadi, maka skenarionya adalah severe downside. Ya, severe downside itu artinya kita akan menghadapi resesi seperti yang terjadi di tahun 2020. Ya, itu ada dampak terburuk adalah di kanan atas. Ya, nah kalau begitu kita akan resesi. Nah, terus kemudian skenario yang kedua adalah downside sama upside. Ya, downside dan upside itu terjadi kalau lebih menular, ya, tetapi tidak lebih mematikan gitu. Ya, tidak lebih mematikan gitu. Itu ada downside, ada upside. Kalau downside itu mematikannya lebih tinggi. Kalau upside itu mematikannya lebih rendah gitu. Kira-kira gitu. Kalau downside, maka kemudian ekonomi dunia itu akan melambat. Ya, prediksinya 2% atau sepanjang tahun itu 4%. Kalau upside, ya, upside itu berarti mematikannya jauh lebih sedikit, maka yang terjadi adalah kita akan fast recovery. Nah, skenario yang keempat adalah yang kanan bawah, yaitu false alarm. Ya, itu terjadi ketika less contagious, kemudian less deadly. Maka kalau itu yang terjadi, maka kita akan rebound, kita akan cepat untuk rebound, gitu ya, kita akan balik cepat. Ya, nah teman-teman kalau kita lihat sekarang, jadi ini Goldman Sachs ini melakukannya di bulan akhir tahun lalu, karena di sana sudah terjadi, kita terlambat, kita baru sekarang kejadian Omikron itu, karena di Eropa dan di Amerika itu Omikron itu sudah menggila itu sejak Desember gitu ya, kita terlambat, kita baru di Februari Maret ini. Nah, kalau kita lihat kasusnya cepat sekali, sekarang kemarin kalau nggak salah udah 37 ya, dari 26 teman-teman, dari 26 ke 37 gitu, takutnya hari ini udah meningkat dari tambah 20.000 lagi ya, jadi menularnya cepat tapi less deadly gitu, jadi kemungkinannya adalah antara upside atau downside ya skenario-nya. Itu secara umum mengenai pengaruh Omikron terhadap ekonomi, teman-teman. Oke, berikutnya kita tanya responden itu bagaimana tanggapan mereka terhadap Delta dan Omikron gitu dibandingkan. Apakah Delta itu dibandingkan dengan Omikron itu lebih menular dan lebih mematikan ya, atau lebih tidak menular dan lebih tidak mematikan ya, dan seterusnya. Itu ada 4 pilihannya ya. Nah, itu pendapat konsumen itu alhamdulillah teman-teman ya, yang mengatakan varian Omikron lebih menular dan lebih mematikan, yang paling kanan teman-teman, bar yang paling kanan itu hanya 16%. Ya, 21% varian Omikron lebih menular tapi lebih tidak mematikan. Ya, yang merah itu yang paling banyak varian Omikron lebih menular dan mematikan. Saya ketutup ini. Ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi intinya teman-teman yang menyatakan bahwa varian Omikron ini yang skenario kanan atas itu yang lebih, varian Omikron lebih menular dan lebih mematikan itu hanya 16%. Artinya apa? Persepsi konsumen terhadap Omikron itu bagus ya, bagus artinya tidak begitu dampaknya ke ekonomi, tidak begitu jadi downside, upside atau bahkan false alarm gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang menarik ya, ketika ditanya ya apakah Omikron itu kondisi bagaimana nanti setelah Omikron itu terjadi ya. Ketika ditanya varian Omikron, saya merasa lebih siap hidup dengan pandemi daripada periode yang lalu. Jadi ketika ditanya hidup berdampingan dengan COVID ini, ya ketika ditanya itu 70% mengatakan bahwa mereka siap untuk hidup berdampingan ya. Artinya kita ada Omikron itu enggak masalah gitu. Ya, jadi artinya apa? Artinya mereka juga kita ini sudah pengalaman 2 tahun ya, sehingga kemudian ini dengan datangnya varian Omikron, saya merasa lebih siap hidup berdampingan dengan pandemi daripada periode lalu atau semasa varian Delta gitu ya. Jadi 70% mengatakan itu siap hidup berdampingan ya. Oke, berikutnya
Nah, ini yang dari Mas Elga. Bagaimana kalau tadi ditanya bagaimana sudah siap hidup berdampingan dengan Omikron atau tidak, sekarang sentimennya gimana terhadap Omikron. Ya, ini kita lakukan di bulan Desember, teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang paling menonjol adalah yang antisipasi atau waspada. Ya, jadi terhadap Omikron itu konsumen lebih waspada, sama trust. Ya, trust terhadap langkah pemerintah. Tapi kita lihat teman-teman, trustnya itu yang merah itu adalah bulan Oktober, yang orange itu bulan November, dan yang kuning adalah bulan Desember. Kita bandingkan selama 3 bulan, ya itu trustnya turun, teman-teman. Ya, trustnya turun. Nah, tapi yang menarik adalah yang naik adalah mereka waspada, gitu. Jadi sentimen terhadap Omikron itu mereka waspada. Dan kemudian trust-nya itu turun, terutama terhadap penanganan pemerintah. Ya, ini kaitan dengan bagaimana kita hidup berdampingan di era hidup berdampingan dengan Omikron. Oke, berikutnya ini yang paling penting, teman-teman, yaitu mengenai bagaimana optimisme konsumen terhadap pemulihan ekonomi atau terhadap kondisi ekonomi kita. Ya, jadi kalau melihat optimisme konsumen, maka kita mengukurnya adalah nanya ke mereka, kira-kira pandemi ini selesai kapan, gitu. Pilihannya ada ada 4. Pandemi akan selesai awal 2022, itu yang pertama, yang hitam. Kemudian selesai pertengahan 2022, itu yang merah. Kemudian akhir 2022, itu yang hijau. Terus kemudian setelah 2022 itu yang kuning. Teman-teman, kenapa saya katakan 2022 adalah tahun rebound, ya, dan tahun pemulihan? Karena 37 ditambah 37 berapa? 74, ya, kira-kira 74-75 responden itu mengatakan bahwa pandemi itu selesai di pertengahan 2022. Ketika konsumen itu confident, maka yang terjadi apa? Mereka akan spending. Ketika mereka spending, maka toko-toko akan buka, industri akan buka, ya, pegawainya gajinya bagus, ya, dan kemudian pegawai yang gajinya bagus akan spending lagi, muter gitu. Itulah siklus untuk kita pemulihan, teman-teman. Dasarnya adalah optimisme terhadap kondisi ekonomi. Nah, yang bagian kedua itu ditanya bagaimana kondisi keuangan keluarga, ya, akan membaik gitu. Pertanyaannya, pilihannya sama. Bagaimana, kapan kondisi keluarga itu akan membaik? Itu pilihannya ada ada 4, ya, awal 2022, pertengahan 2022, kemudian akhir 2022, dan terakhir adalah setelah 2022. Itu juga sama kira-kira. Selaras, ya, antara prediksi mereka kapan pandemi berakhir dengan kondisi keuangan keluarga itu akan membaik. Jadi 31% ditambah 34 berarti berapa? Kira-kira 65 itu mengatakan bahwa kondisi keuangan keluarga menurut konsumen, ya, menurut responden itu akan membaik di pertengahan 2022, ya. Inilah yang meyakinkan kita kenapa kita kasih judul Industri Outlook kali ini adalah 2022 adalah tahun rebound, karena konsumen yang akan menjadi dasar pemulihan ini itu mereka optimis bahwa pandemi akan berakhir dan mereka akan mulai spending, ya, termasuk spending produk-produk yang durable atau produk-produk yang beli lemari es, beli mobil, beli motor gitu, yang angkanya besar gitu. Kalau kondisi krisis karena takut kondisi keuangan akan jatuh, maka mereka nggak berani spending. Ya, ketika ibu-ibu, emak-emak pada spending, maka yang terjadi itulah yang menjadi dasar dari ekonomi itu akan pulih. Ya. Oke, berikutnya kita juga melihat bagaimana berikutnya boleh kita juga akan melihat bagaimana setelahnya bagaimana aktivitas responden itu aktivitas di luar rumah. Berikutnya terus ya. Jadi outdoor activity. Kita lihat teman-teman, ini juga akan menjadi dasar bagi kita apakah ekonomi itu akan comeback lagi. Dasarnya adalah ketika orang sudah berani keluar rumah gitu. Ya, ditanya, ya, bagaimana confidence level Anda terhadap aktivitas di luar rumah berikut ini, ya. Yang pertama adalah belanja di pasar tradisional. Ya, belanja di pasar tradisional itu yang merah itu adalah untuk Desember 2021, ya. Kita track teman-teman,
kita lakukan di Juni 2021, pertengahan tahun lalu, dan di Desember 2021. Ya. Nah, yang merah adalah yang di Desember, yang orange itu adalah di Juni. Ya. Nah, kita lihat angkanya bagus, teman-teman. Jadi angkanya sebagian besar meningkat, yang merah itu lebih tinggi dari yang orange. Ya. Kalau belanja di pasar tradisional itu 76% konsumen confident ya untuk belanja di pasar tradisional. Ya, di bulan Juni 81, jadi agak turun gitu. Tetapi untuk tatap muka sekolah, tatap muka di kantor, ya kita kerja di kantor tatap muka itu 77% ya atau 78% ya, meningkat dari 74 bulan Juni ya. Kemudian sekolah tatap muka 72, nonton bioskop itu 73, naik pesat teman-teman dari 50 ya confidence levelnya. Kemudian naik pesawat ya juga naik pesat dari 47 ke 65. Kemudian menginap di hotel itu dari 65 sebelumnya 47 dan melakukan liburan rutin tiap bulan itu juga meningkat pesat dari 41 di bulan Juni itu menjadi 64 di bulan Desember. Jadi peningkatan pesat dari confidence level konsumen itu untuk keluar rumah itu yang meyakinkan kita bahwa 2022 adalah tahun untuk kembalinya kita win back, kita bisa mencapai target dan ekonomi akan kembali pulih. Oke, ini untuk yang umum teman-teman. Berikutnya adalah untuk industri by industri. Saya akan cepat untuk melihat bagaimana selintas gitu industri by industri. Oke, yang pertama adalah banking. Coba berikutnya. Ini adalah top line atau hasil yang menurut kita menarik ya. Jadi kita bandingkan antara digital banking atau digital bank dengan neobank ya. Kalau digital bank itu Levin ya, kemudian ada Brimo, kemudian ada Blue punyanya BCA ya atau BCA Mobile, dibandingkan dengan neobank ya kayak Bank Jago, Bank Aladin ya, Alobank ya punyanya Pak Karul Tanjung ya. Nah, yang menarik adalah kita tanyakan manakah model perbankan yang lebih Anda percaya ya, digital banking seperti Levin, Brimo, BCA Blue dan lain-lain atau neobank ya, Bank Jago, Bank Aladin dan seterusnya. Teman-teman, angkanya sangat menarik ya. 93% mereka lebih percaya kepada digital bank punyanya bank besar. Jadi artinya apa? Artinya track record selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya, kayak BRI itu udah 125 tahun kali ya atau 130 tahun ya. Itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Sementara Alobank atau Bank Jago yang mungkin belum 5 tahun itu ya secara trust itu masih belum gitu. Jadi angkanya mereka mengatakan 93% itu lebih kepada digital banking punyanya bank besar ya. Yang kanan juga begitu. Manakah yang Anda lebih pilih atau sukai, digital banking atau neobank gitu. Neobank cuma 6%, sementara digital banking itu 94%. Ya, tentu saja ini pekerjaan besar bagi neobank untuk meyakinkan konsumen mengenai bahwa bank mereka itu trustable gitu. Ya, ini untuk banking, teman-teman. Berikutnya ya. Masih di bank kalau nggak salah. Oh enggak, ini udah langsung ke otomotif. Ini juga temuan menarik, teman-teman. Ya, jadi ketika ditanya dengan dihilangkannya PPNBM pada 6 bulan ke depan, ya, saya akan cenderung membeli mobil baru. Pertanyaannya begitu. Yang mengatakan setuju itu cuma 29%, teman. 70% itu mengatakan tidak beli mobil baru. Jadi artinya apa? Tahun lalu kebetulan industri otomotif kita bisa dikatakan bangkit ya, karena penjualannya di posisi 800.000 itu cukup besar saya kira ya. Kalau nggak salah puncaknya sebelumnya mungkin 1 juta ya kira atau 900 ya, itu di posisi 800.000 itu prestasi yang luar biasa di tahun lalu ya. Tetapi itu memang banyak didorong oleh insentif pemerintah PPNBM 0% teman-teman ya. Ketika ditanya apakah akan beli mobil ketika PPNBM itu dihilangkan, maka 70% mengatakan tidak akan beli mobil di tahun 2022. Nanti akan dibahas oleh Ibu Amelia dari Daihatsu, kira-kira prospek dari otomotif itu seperti apa. Oke, berikutnya ini untuk otomotif. Berikutnya adalah media, teman-teman, atau konten ya. Ini yang menarik karena layangan putus ini, layangan putus effect namanya ya. Jadi local OTT itu mendapatkan
penerimaan yang luar biasa. Jadi ketika kita tanya itu bunyi risetnya ya, saya tertarik berlangganan OTT lokal ya seperti video, Mola, ya RCTI Plus ya, yang lebih banyak menyediakan konten lokal itu 80% teman-teman responden menyatakan bahwa mereka akan berlangganan atau dia akan menonton konten-konten OTT lokal yang menyediakan konten-konten lokal ya. Jadi ini kekuatan lokal ini penting, makanya ini bagus untuk teman-teman yang content creator, itu lokal ini akan menjadi sesuatu yang the new big thing ya. Ini untuk konten atau untuk media. Berikutnya ini yang menarik teman-teman ya, mengenai resto ya. Teman-teman, pada masa pandemi itu orang bergeser dari dine-in itu ke delivery. Pertanyaannya, ketika pandemi mulai lewat sekarang, sudah mulai berakhir, apakah orang kemudian tidak lagi delivery gitu? Akan ke dine-in, tetapi apakah tidak akan ke delivery gitu? Nah, itu yang menarik ya. Yang terjadi sekarang adalah jadi marketnya resto itu terpecah jadi dua teman-teman, dan makin tegas bahwa ada market dine-in, ada market delivery. Jadi basis segmennya resto itu akan dua, yaitu dine-in dan delivery, dan mereka hidup berdampingan gitu. Ya, saya tidak ragu lagi untuk melakukan dine-in di restoran. Itu 79% mengatakan itu akan dine-in. Jadi sudah mulai teman-teman, ini bagus, berita bagus untuk teman-teman yang di resto. Terus yang kedua, ya, dulu sebelum pandemi itu saya dulu pada waktu pandemi saya banyak beli makanan itu secara delivery, ya, pakai cloud kitchen secara delivery. Apakah akan melanjutkan setelah pandemi berakhir, akan melanjutkan delivery? Itu 62% mengatakan akan melanjutkan. Jadi artinya apa teman-teman? Dine-in dan delivery ini hidup berdampingan. Jadi segmen dari resto itu kan terpecah dua dan itu tegas, yaitu dine-in dan delivery. Kalau sebelumnya dine-in itu mendominasi, tapi dengan ada pandemi itu kemudian muncul market baru yang kian membesar, yaitu segmen delivery. Ya, ini untuk resto teman-teman. Berikutnya untuk healthcare, boleh berikutnya? Berikutnya boleh? Nah, teman-teman, kondisinya sama. Ya, kalau di healthcare itu ada layanan dokter itu ada dua. Yang pertama adalah telehealth atau telemedicine. Yang kedua adalah face to face ketemu dokter. Ya, face to face ketemu dokter. Nah, jadi pada waktu pandemi orang itu akan telehealth, tetapi apakah sama setelah pandemi lewat maka orang sudah nggak takut lagi ketemu dokter, ya kan? Tapi apakah telehealth akan ditinggalkan, telemedicine akan ditinggalkan ketika sudah bisa face to face gitu, atau in person ketemu dokter? Ternyata enggak. Jadi ada market untuk telemedicine dan ada market untuk yang face to face ketemu dokter. Jadi untuk yang berat itu harus ketemu dokter, mereka sudah nggak takut lagi. Terus untuk yang sifatnya ringan sudah mulai membentuk marketnya, itu adalah telemedicine. Jadi market telemedicine ini justru terbentuk ketika pandemi terjadi 2-3 tahun ini gitu. Ya, jadi sama kayak resto. Kalau resto terpecah jadi dua, dine-in dan delivery, maka kalau di healthcare itu juga ada dua, ya, segmennya tegas dua, yaitu telehealth atau telemedicine dan in person atau face to face ketemu dokter. Ini untuk healthcare teman-teman. Berikutnya adalah untuk medical tourism. Di tourism yang kita lihat ini ya, medical tourism itu ternyata penerimaan konsumen terhadap medical tourism itu bagus gitu ya. Itu angka-angkanya di sekitar di 60, bahkan ada yang 80 gitu ya. Jadi bagaimana kalau paket wisata itu dibundling dengan rumah sakit gitu ya, dengan klinik ya, dengan dokter spesialis, dengan pengobatan tradisional. Itu mereka angka-angkanya yang paling tinggi adalah yang untuk klinik gitu. Ya, itu mungkin sampai dengan berapa? Mungkin 80% atau 70% ya. Nah, itu. Jadi this is time for medical tourism. Oke, berikutnya ini untuk tourism. Ini masih juga tentang tourism, teman-teman, mengenai working from hotel dan working from destination. Jadi sama, pada waktu pandemi itu muncul market baru, yaitu working from destination atau working from hotel, ya teman-teman. Nah, tetapi
Kan kita mikir kalau misalnya dulu kita working from hotel pada waktu pandemi, setelah pandemi lewat kan mestinya sudah enggak gitu ya. Tapi enggak begitu gitu. Jadi permanently, teman-teman, permanently apa-apa yang terjadi di masa pandemi itu, kemudian setelah pandemi itu permanen berubah seperti itu gitu. Ya, jadi ditanya dengan kasus COVID yang menurun seiring suksesnya program vaksinasi, seberapa tertarikkah Anda melakukan work from hotel atau work from destination? Itu 69% konsumen mengatakan masih tertarik untuk working from hotel dan working from destination, ya 69%. Atau 69,7 berarti 70%. Kira-kira mereka akan tetap melakukan working from destination. Jadi itu menjadi satu yang permanen, teman-teman. Terus yang kedua, dengan kasus COVID menurun seiring suksesnya program vaksinasi, seberapa tertarikkah Anda berwisata road trip? Teman-teman, wisata road trip, ya, apalagi ini jalan tol ini sudah menyambung ini dari Jakarta sampai ke Surabaya, dan nanti sebentar lagi Sidoarjo sampai Banyuwangi nanti nyambung lagi, ya. Jadi karena tol dari Jakarta, Semarang, Jogja, ya, sampai Surabaya nyambung semua, maka sekarang pola berwisata itu ya. Jadi mulai road trip mereka, ya. Makanya ketika ditanya apakah seberapa tertarik Anda berwisata road trip secara reguler, itu mereka mengatakan 74% mengatakan akan road trip, ya. Jadi bukan pesawat gitu, ya. Jadi ini muncul market baru, ya, pesawat sih, tetapi muncul market baru di mana keluarga-keluarga itu mulai liburan itu melalui dengan road trip, ya, dengan jalan tol yang bagus, kita ke Semarang, ke Jogja, ya, ke Surabaya, dan nanti ke Banyuwangi, dan nanti nyambung sampai ke Bali, ya. Jadi kalau itu jalan tolnya sudah oke, nanti maka akan road trip ini akan jadi mainstream gitu, ya. Oke, berikutnya. Oke. Berikutnya adalah untuk kripto, teman-teman, ya, untuk kripto. Jadi ini yang menarik, ya, yang menarik, ya, bahwa investasi, maka saya bilang 2022 adalah tahun kripto, tahun NFT, dan tahun metaverse, teman-teman. Ya, setelah akhir 2021, ya, Mark Zuckerberg menyatakan merubah Facebook menjadi Meta, ya, masuk ke metaverse. Kemudian ada Gozali Effect, di mana NFT itu tiba-tiba bisa laku sampai 13 miliar dan seterusnya 15 miliar gitu, ya. Jadi fotonya Gozali gitu, itu menginspirasi banyak orang untuk masuk ke NFT, ya, artis segala macam masuk ke NFT. Jadi tahun 2022 metaverse, kripto, dan NFT itu akan menemukan momentumnya, ya. Ini kalau dilihat surveinya, ya, teman-teman, itu kripto itu memang masih kecil 9%, ya, tetapi nomor 4, teman-teman, ada deposito, ada reksadana, tetapi investasi ke kripto itu nomor 4, ya. Ini untuk sesuatu yang baru, ya, itu luar biasa, ya. Jadi terutama Gen Z itu mereka sudah mulai untuk investasi, itu bukan investasi yang konvensional, deposito, kemudian reksadana, dan seterusnya, tapi sudah mulai masuk ke kripto, teman-teman, ya. Nah, angkanya ketika tertarik enggak untuk memiliki aset kripto, itu angkanya 20%, teman-teman. Untuk sesuatu yang baru, ya, 20% itu besar. Ya, 20% itu besar. Jadi kita mengatakan bahwa di tahun 2022 kripto ini akan menemukan momentumnya, dan berikutnya akan menemukan momentum, ya. Kripto, metaverse, dan NFT. Terakhir, teman-teman, nantinya 2022 juga akan menjadi momentum, ya, para marketer, para entrepreneur itu untuk menerapkan metaverse, ya, dalam aktivitas marketing mereka, ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa dilakukan, ya, untuk dengan memanfaatkan metaverse. Ini kan cool gitu kalau suatu perusahaan sudah menggunakan NFT untuk misalnya untuk collectible misalnya, atau menggunakan metaverse store untuk jualan gitu, ya, hadir di metaverse segala macam. Itu akan menjadi sesuatu yang booming nanti di 2022, ya. Sehingga teman-teman mesti juga harus mulai menggunakan teknologi baru ini untuk mengenable aktivitas marketingnya, ya.
Oke, saya kira itu teman-teman tampilan umum hasil-hasil umum yang kita peroleh dari riset di akhir 2021. Nah, nanti hasil detailnya per industri akan ditampilkan dalam format video. Jadi sebelum diskusi antara moderator dengan para industri expert itu akan ditampilkan beberapa hasil di otomotif seperti apa, di properti seperti apa, ya, di healthcare seperti apa, itu nanti akan ditampilkan. Dan kita menyiapkan satu report teman-teman. Jadi reportnya kira-kira 300-400 halaman, dan reportnya kita bikin simple. Per industri itu kita bikin namanya 10 mega shift gitu. Jadi 10 pergeseran besar di masing-masing industri itu apa, ada 25 industri. Jadi itu akan kita rangkum di dalam satu report ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan reportnya, kalau nggak salah ada linknya ya. Itu. Jadi tadi adalah top line-nya aja hasil-hasil yang kita dapatkan dari umum di beberapa tadi di banking ya, di healthcare ya, di resto segala macam. Nanti detailnya akan ada di report. Oke, saya kira cukup teman-teman. Kemarin yang terdaftar, yang ikut IIO ini ada 1.300 teman-teman, tapi dari pengalaman yang kemarin-kemarin memang teman-teman itu nggak ikut bareng gitu ya, jadi ikut, kalau aku industrinya properti, ikut di properti, aku di banking, ikut di banking gitu ya. Nah, tapi kemarin yang terdaftar ada 1.300 ya, nah, mudah-mudahan acara ini bisa impactful bagi teman-teman ya, dan kita mulai sehari ini kita discuss mengenai bagaimana prospek dari industri-industri di tahun 2022. Oke, terima kasih. Saya kira cukup uraian saya, waktunya sudah pas ya. Terima kasih, waktu saya serahkan kembali kepada Mas Aan ya. Baik, luar biasa sekali, terima kasih Pak, sangat insightful, sangat menarik sekali, dan ini tentu saja bisa menjadi bekal untuk para pelaku bisnis di tahun 2022. Sekali lagi terima kasih Pak Yuswo, Pak Hari, dan juga Pak Elga untuk kesempatannya pagi hari ini. Dan izinkan kami menutup dengan mendoakan semoga Pak Yuswo, Pak Hari, dan juga Pak Elga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat menebar inspirasi untuk yang lainnya, serta sampai ketemu Pak di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan sekalian, demikianlah penjelasan dari Pak Yuswo, Pak Hari Nugroho, dan juga Pak Elga Yulwardian terkait dengan Indonesia Industry Outlook 2022 Conference. Mudah-mudahan memberikan insight yang positif untuk Bapak dan juga Ibu rekan-rekan sekalian. Dan tentu saja Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Year of Tiger resmi dibuka. Bertepuk tangan sekali lagi Bapak dan juga Ibu untuk kita semua. Semangat lagi untuk mengikuti acara yang akan kita ikuti selama satu hari ini, yang tentu saja sangat luar biasa pemaparan dari para industri. Kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para sponsor atas dukungannya. Internet berkelas dan cerdas untuk aktivitas tanpa batas. Langganan di idhome.co.id atau di sekarang juga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prodia sambut layanan kesehatan masa depan dengan terus berinovasi dan berkontribusi dalam membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas di Indonesia. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang luar biasa, Bank Syariah Indonesia, Bio Farma, Daihatsu, dan Anter Aja. Supported by Injourney, Evapora, Dinsmile, Malatila Art, dan juga Mayapada Hospital. Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan sekalian, bisa mendapatkan e-book yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Yuswo Hadi, sangat luar biasa sekali, hasil riset dari 25 industri pasca pandemi dengan lebih dari 300 halaman. Caranya silahkan mengunjungi link di bit.ly/EO strip by ebook atau bisa scan barcode yang tersedia di layar Bapak dan juga Ibu. Boleh di capture terlebih dahulu mungkin, baru nanti bisa di scan ya, atau nanti bisa langsung dikunjungi di situs yang telah kami sampaikan. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, akhirnya kami mengucapkan selamat berkonferensi untuk lebih dari, wah ini keren banget nih, 1.400 peserta yang sudah tergabung di room 1 dan room 2 melalui aplikasi Zoom. Luar biasa, terima kasih Bapak dan juga Ibu, pilihannya sangat tepat sekali bergabung bersama dengan kami hari ini, tentu saja di 2022. Saya An Kurniawan, jangan kemana-mana Bapak dan juga Ibu, tetap di Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave, The Rise of Tiger.